Wilayah perairan laut yang berpotensi sebagai tempat asal tsunami yang melanda pesisir di Indonesia adalah. Baik ya, untuk soal ini mungkin bisa kita klasifikasikan masuk ke dalam bahasan tentang mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencana terutama bencana tsunami ya. Khusus bahasanya tentang tsunami ya. Nah, ini materi yang agak hafalan, konseptual. Ini kalau soal kita tengok ini agak konseptual. Hafalan, walaupun kemudian ini juga lebih banyak mengandalkan informasi atau lebih banyak mengandalkan pengetahuan kita, sehingga menuntut kita untuk kaya dengan literatur ya, pengetahuan atau kaya dengan bacaan-bacaan. Kenapa? Karena di buku-buku kita di geografi tidak semua buku menceritakan tentang wilayah-wilayah yang memiliki potensi tsunami ya, tidak membicarakan panjang lebar wilayah-wilayah yang menceritakan tsunami gitu. Artinya nanti kita harus melihat pilihan jawaban yang kemudian ditawarkan seperti apa saja, walaupun konsepnya ada. Walaupun di banyak buku kita sama-sama nanti diajarkan atau diberitahu bahwasanya ada beberapa tempat di Indonesia yang sudah sangat terkenal berpotensi tsunami gitu kan, yang nanti akan melanda pesisir Indonesia. Namun tidak semuanya pilihan jawaban yang ditawarkan di sini ada di buku-buku kita gitu, sehingga kita harus memiliki kemampuan geografis ya, mengetahui nama-nama tempat gitu kan, kaya dengan informasi, kaya dengan pengetahuan ya. Kita harus terbiasa paling tidak untuk menjawab tipe-tipe soal seperti ini, atau kalau tidak sekali lagi kita kaya dengan pengetahuan atau informasi. Baik ya, secara konseptual beberapa wilayah di Indonesia ya, yang kemudian rawan dengan bencana tsunami, beberapa di antara yang populer itu adalah di pesisir barat Sumatera ya. Nah, pesisir barat Sumatera itu di mana saja? Nah, ini yang kemudian harus kita cari tahu lebih detail ya, karena buku kadang hanya menyampaikan sebatas ini saja ya. Misal beberapa tempat di antaranya seperti Bengkulu gitu kan, lalu kemudian Mentawai dan beberapa tempat yang lain yang kemudian kita harus terbiasa kemudian untuk mengetahuinya. Lalu kemudian yang kedua ada di pesisir selatan Pulau Jawa ya, pesisir selatan Jawa. Nah, ini juga kita harus mengetahui detailnya di mana. Lalu kemudian yang ketiga ada di Laut Sulawesi. Nah, Laut Sulawesi ini hampir semuanya, baik Sulawesi nanti bagian barat, Sulawesi bagian selatan, juga Sulawesi bagian timur ya. Jadi hampir banyak kemudian Laut Sulawesi ini menyumbang tsunami ya, potensi besar tsunami ada di situ. Lalu kemudian Maluku juga sama, di beberapa bagiannya banyak itu potensi tsunaminya besar. Lalu kemudian ada di utara Papua ya. Kita juga termasuk harus mengetahui ya, kaya dengan informasi bahwasanya Kalimantan ya, seluruh pulau Kalimantan dan sekitarnya itu kemudian aman dari bencana gempa tektonik dan juga vulkanik, sehingga biasanya karena dia aman dari gempa sebagai sebuah informasi, aman dari gempa, maka kemudian tentu saja pasti aman dari tsunami gitu kan. Ini juga menjadi alasan ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan ya, karena lebih aman dari bencana geologis gitu kan, termasuk juga nanti tsunami. Maka kemudian kita bisa eliminir D. Kenapa? Karena di sini ada Selat Kalimantan. Padahal kita sama-sama tahu tadi Kalimantan sudah informasinya adalah wilayah yang kemudian tidak terkena atau tidak rawan dengan potensi tsunami. Jadi kita bisa eliminirin. Termasuk juga kalau kita tahu Laut Natuna itu juga sekitaran Filipina, sekitaran Cina, lebih dekat dengan Kalimantan. Ini juga tidak berpotensi tsunami karena ini juga termasuk lautan yang luas dan lepas gitu kan, dan lebih dekat dengan Kalimantan, jadi terkategori aman, kurang lebih seperti itu. Nah, maka kemudian ya disinilah kemudian informasi atau pengetahuan kita harus kita masukkan. Kenapa? Karena dari 5 wilayah ini yang umum dan banyak ada di buku-buku kita, tidak ada yang masuk di sini ya, kecuali satu yang jelas di sini adalah Laut Sulawesi gitu kan. Bagaimana dengan Nusa Tenggara? Ya, Nusa Tenggara itu juga kemudian rawan dengan bencana tsunami, terutama Nusa Tenggara Timur ya. Kalau di sini kan Nusa Tenggara saja, maka kemudian kita juga bisa eliminir D. Maka kemudian pilihannya C atau E. Jawaban kita adalah C ya. Untuk soal ini jawabannya C. Kenapa? Karena di sini Laut Sulawesi dan perairan Teluk Tomini yang juga ada di Sulawesi lebih dekat ya, tidak di Flores, juga tidak di Laut Sawu. Jadi sekali lagi untuk soal ini bisa kita jawab C.
Faktor utama yang membuat wilayah Afrika bagian selatan memiliki arti penting bagi dunia adalah karena perannya sebagai wilayah. Baik ya, untuk soal ini secara materi mungkin kita bisa klasifikasikan masuk ke dalam bab atau bahasan negara maju ya, masuk ke dalam bahasan negara maju dan juga negara berkembang ya. Dimana untuk materi negara maju, negara berkembang ini adalah materi yang bisa kita dapatkan di kelas 12 ya. Ini adalah tipikal soal yang mengandalkan pengetahuan, mengandalkan informasi, karena tidak semua materinya bisa kita dapatkan di buku-buku teks ya. Maka kemudian mau tidak mau kita harus terbiasa berhadapan dengan soal seperti ini, dan terbiasa juga mengakses atau kaya dengan literasi-literasi di berbagai sumber-sumber yang lain. Mengapa? Karena kalau di buku-buku teks ya, kita diceritakan hanya beberapa negara saja. Misalnya kalau negara maju adalah Amerika Serikat, lalu kemudian Inggris, lalu kemudian Australia, dan sedikit atau beberapa negara yang berkategori maju ya, dan lain-lain. Biasa standarnya 3 ini. Sedangkan negara berkembang itu kebanyakan adalah misal India, lalu kemudian nanti Cina, lalu kemudian Brazil, dan juga termasuk Indonesia nanti masuk di sini. Jadi untuk wilayah Afrika bagian selatan ya, beberapa negaranya misalnya negara Absal, lalu kemudian negara Namibia, negara Botswana, itu adalah negara-negara yang jarang atau bahkan tidak pernah diulas dalam buku-buku geografi kita ya, menanyakan tentang gambaran ketiga negara tersebut dan lain-lain ya. Ada beberapa negara yang lain tidak bisa kita masukkan ke sini. Nah, yang jelas karena ini adalah soal yang mengandalkan pengetahuan dan informasi, maka kemudian ya kita harus tahu secara umum apa saja sih sumber daya alam, atau kenapa mereka kemudian menjadi penting bagi dunia, apa yang mereka hasilkan, sumber daya alam apa yang mereka hasilkan. Nah, maka kemudian salah satu hal yang bisa kita coba cermati, ini biasanya kita juga bisa ambil jawabannya dari informasi, terutama dari film. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengakses atau kemudian pernah melihat film judulnya Blood Diamond, maka di situ digambarkan bahwasanya daerah Afrika secara umum, secara luas, tidak hanya di bagian selatan saja, ini kaya dengan mineral ya, kaya dengan mineral, terutama mineral logam. Kaya dengan mineral logam. Mereka bukan tanah pertanian sehingga mereka tidak mungkin menghasilkan gandum. Mereka juga bukanlah menghasilkan ternak gitu kan. Mereka tidak menghasilkan dan bukan tanah pertanian karena tidak terlalu subur. Walaupun ya di situ ada sabana dan savana terbesar gitu kan di Kenya, ini di Kenya, tapi mereka bukan hutan dalam artian pepohonan, namun kemudian lebih ke padang rumput gitu kan. Jadi ini juga tidak bisa kita masukkan. Nah, maka kemudian karena mereka kaitannya dengan mineral logam, maka di sini sudah ada jawabannya. Itu adalah jawaban kita E gitu kan. Walaupun di Afrika juga ada minyak bumi seperti di Nigeria misalnya ya, seperti di Nigeria, namun kemudian lebih banyak secara luas itu adalah mineral ya, antara lain misalnya emas, dan terutama di sini diamond gitu kan, diamond atau kemudian berlian, lalu kemudian mineral-mineral yang lain ya, perak, tembaga, besi, itu banyak terdapat di benua Afrika ya. Maka kemudian mengapa menjadi penting bagi dunia Afrika bagian selatan ya, berdasarkan informasi yang bisa kita akses, maka dia menjadi penting karena merupakan penghasil mineral utama dunia. Jadi jawaban kita untuk soal ini adalah E. Faktor penyebab lahan yang subur mudah kehilangan nutrisi sehingga menjadi tanah tandus adalah, baik ya. Untuk ini kita juga bisa masukkan ke dalam bahasan tentang litosfer dan pedosfer. Untuk soal ini materi atau babnya bisa masuk ke bahasan litosfer, pedosfer, lapisan tanah dan juga lapisan batuan ya. Tapi juga kita bisa masukkan ini ke bahasan tentang lingkungan hidup karena masih ada kaitannya dengan konservasi atau pemeliharaan tanah ya, konservasi tanah. Nah, tapi kalau dicermati ya, konservasi tanah. Untuk soal ini kalau dicermati, ini adalah tipe soal yang analisa ya, tipe soal analisis. Kenapa analisis? Karena ini lebih menuntut kita untuk bisa memahami pemahaman alasan logika kenapa kemudian tanah tadinya subur menjadi tandus gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita cari jawabannya secara tekstual, maka kemudian kalaupun kita balikan ini ke pemahaman konsep, maka kemudian penyebab tanah tandus ya, penyebab tanah tandus itu kemudian terbatas pada beberapa pilihan saja gitu kan. Maka kemudian kita harus balikan lagi nanti analisanya ke pilihan jawaban yang
disediakan ya. Penyebab tanah tandus pada dasarnya yang pertama secara teoritis, secara konseptual itu biasanya karena adanya bencana yang secara terus-menerus ya, bencana alam secara terus-menerus, baik itu dalam bentuk banjir ya yang paling umum, lalu kemudian tanah longsor dan kemudian kekeringan. Kalau terjadi secara terus-menerus maka kemudian tanah akan menjadi tandus. Yang kedua ini adalah pengelolaan tanah yang salah ya, pengelolaan tanah yang salah baik dalam bentuk dua hal, baik dalam bentuk satu pemupukan yang salah atau pemupukan yang berlebihan, lalu kemudian menggunakan pestisida yang juga berlebihan, atau kemudian nanti pengolahannya salah, misalnya kemudian ada di lereng-lereng terjar ya, ada di lereng-lereng terjal, maka kemudian ini pengelolaannya menjadi salah dan justru membuat tanah menjadi tandus ya, unsur haranya atau boleh kita sebut unsur haranya atau unsur kesuburannya hilang ya, unsur haranya menjadi hilang. Dan yang ketiga ini juga biasanya diceritakan dalam beberapa buku geografi kita konseptual mengapa tanah menjadi tandus, yaitu tentang ini adalah soal pembakaran lahan ya. Jadi pembakaran lahan atau pembakaran hutan ya, kalau kita membakar lahan untuk dibuka maka kemudian tanah biasanya menjadi tidak subur, kasusnya kurang lebih seperti itu. Nah maka kemudian jika kita balikan, karena ini adalah analisa kepilihan jawaban, maka ada beberapa yang masih memungkinkan ya. Yang pertama adalah penggunaan pupuk yang kurang tepat, lalu kemudian bisa jadi juga dalam rotasi tanaman yang terlalu cepat, penggiliran tanaman yang terlalu cepat, bisa juga karena kegiatan pertanian yang sangat intensif, sangat kencang gitu kan. Lalu kemudian tidak untuk dijawab A. Kenapa? Karena pemanfaatan tanah pertanian dengan tanaman yang bervariasi, ini namanya rotasi tanaman. Justru rotasi tanaman ya secara konseptual di pelajaran geografi diajarkan sebagai salah satu upaya untuk mengkonservasi tanah gitu kan. Pergiliran tanaman itu justru baik bagi tanaman, akan tetap menjaga kesuburan lahan. Maka kemudian kita tidak bisa menjawab A. Kita bisa eliminir, juga kita bisa mengeliminir D. Kenapa? Karena penggunaan teknologi modern seperti traktor itu justru bagus bagi pengolahan tanah. Pupuk kalau memang sesuai itu justru juga bagus bagi tanah ya. Maka kemudian pilihannya B, C atau E. Analisa kita ya untuk lahan subur lalu kemudian kehilangan nutrisi ini lebih banyak terjadi karena faktor tanaman, faktor manusia, atau kemudian faktor tanah yang berkaitan dengan pupuk. Maka jawabannya yang lebih dekat adalah kaitannya dengan pengelolaan tanah yang salah ya. Dalam hal ini adalah pemupukan secara konseptual masuk, maka jawaban kita untuk soal ini adalah E ya. Kita tidak bisa menjawab C karena secara konseptual dia tidak masuk ke sini. Menanam tanaman berganti-ganti terlalu cepat ya, rotasi tanaman bagus ya, walaupun kalau terlalu cepat juga tidak bagus. Namun kemudian yang menyebabkan benar-benar menjadi tandus adalah karena pupuk yang kurang tepat ya, ketimbang tanaman yang sering diganti-ganti ya, masih lama tandusnya ketimbang menggunakan pupuk, karena pupuk di sini nanti kurang tepat, bisa jadi unsur kimianya dan seterusnya. Juga tidak karena kegiatan pertanian selama masih bisa diolah dengan baik, pupuknya baik, teknologinya baik gitu kan, lalu rotasinya baik, walaupun digunakan dengan sangat intensif, asal pengelolaannya baik maka tanah masih tetap akan bisa subur. Jadi yang paling memungkinkan sekali lagi untuk soal ini adalah E. Estimasi keberadaan ikan pelagis di Laut Sulawesi melalui interpretasi penginderaan jauh dapat dilakukan dengan menggunakan parameter. Baik ya, untuk soal bisa kita klasifikasikan ke bahasan penginderaan jauh atau indraja. Ini materi yang kita dapatkan menjadi bagian dari geografi teknik ya. Geografi teknik yang kita pelajari ini dasarnya di kelas 10 dan pendalangannya di kelas 12 ya. Namun jika dicermati, ini adalah subbahasan yang meminta kita beranalisa dan termasuk juga kita harus punya pengetahuan lebih terkait dengan interpretasi citra, terkait dengan kemudian penafsiran terhadap citra. Maka kemudian kita harus kaya dengan informasi, kaya dengan analisa, dan banyak membaca literatur-literatur yang lain atau terbiasa untuk berhadapan dengan soal-soal seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara ini menggunakan parameter yang lebih khusus di antara semua pilihannya, ini adalah parameter yang khusus. Kenapa? Karena kalau kita balikan ke buku teks, maka kemudian buku-buku teks geografi kita tidak bicara tentang parameter ini, hanya bicara tentang unsur-unsur dalam interpretasi, di mana unsur-unsur interpretasi ini sendiri itu dibagi jadi 8 ya. Interpretasi itu dibagi jadi 8, misalnya ada rona, ya ada rona, lalu kemudian ada bentuk, lalu kemudian ada pola, ada bayangan, dan seterusnya ya. Jadi memang
tidak bicara tentang 5 pilihan yang ditawarkan di sini. Maka kemudian sekali lagi untuk menjawabnya kita harus terbiasa, karena ini adalah hal yang khusus, informasi kita harus kaya, tingkat literasi kita harus ditingkatkan. Nah, maka kemudian untuk mengetahui keberadaan ikan pelagis. Apa itu ikan pelagis? Ini juga jadi informasi buat kita. Ini adalah ikan yang bergerombol ya. Ini adalah ikan yang bergerombol. Kalau nonton film-film tentang laut, kalau kita ketemu ikan yang berenang bersama-sama dalam jumlah yang besar ya, banyak gitu kan, bergerombol, itu adalah salah satunya atau kemudian bisa kita sebut sebagai ikan pelagis di situ ya, ikan konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat juga gitu kan, jadi dia bergerombol. Nah, maka kemudian agar kita bisa mengetahui ya adanya ikan di laut, kita menggunakan interpretasi apa? Maka kemudian di sini ada namanya, di informasi yang bisa kita akses, namanya adalah parameter oseanografi ya, parameter dalam ilmu kelautan, oseanografi, di mana dalam parameter oseanografi ini dibagi jadi 3. Kita bisa mengetahui yang pertama dilihat dari konsentrasi klorofil, pemusatan warna, terutama pemusatan klorofil ini adalah hijau ya, warna hijau yang kemudian ada di tubuh ikan gitu kan. Jadi semacam luminance ya, menyala dalam gelap kurang lebih gitu. Lalu kemudian yang kedua, mengetahui suhu gitu kan, suhu terutama bukan suhu ikan karena ikan berdarah dingin maka kemudian tidak terlihat suhunya, tapi suhu air laut ya. Lalu kemudian yang ketiga, melihat kemudian data cuaca dan juga kemudian arus laut. Nah, maka kemudian ya secara konseptual ketika kita mengetahui parameter oseanografis, maka kita bisa menghilangkan konsentrasi sedimen dan juga kekeruhan air, karena 3 ini masuk, 1, 2, dan 3. Nah, karena kita harus memilih mana yang lebih tepat digunakan untuk mengetahui adanya ikan, maka jawaban paling dekat adalah konsentrasi klorofil. Kenapa? Karena ikan bisa diketahui dari keberadaan klorofil di tubuhnya ya. Kita tidak bisa mengetahui ikan dari suhu air laut ya, sedangkan ikan sendiri tidak memiliki suhu atau tingkat panas ya. Ketika kita mengetahui suhu air laut, kita hanya mengetahui bahwasanya lautnya hangat, ada banyak ikan, tapi apakah pasti ada ikan pelagis? Belum tentu. Termasuk juga kecepatan arus laut ya, kita hanya mengetahui kondisi lautnya tapi tidak mengetahui kondisi ikannya ya. Sedangkan kalau konsentrasi klorofil, kita mengetahui kondisi ikannya tapi tidak mengetahui kondisi lautnya secara khusus ya. Maka kemudian butuh ke semua parameter ini agar informasinya lebih jelas ya. Tapi untuk soal ini kita jawab A ya, sekali lagi karena ikan memiliki klorofil yang kemudian bisa diindra dalam penginderaan jauh. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan suatu pusat pemukiman menjadi kota besar seperti yang dialami kota Medan atau Makassar adalah. Baik ya, untuk soal ini bisa kita klasifikasikan masuk ke dalam bahasan interaksi spasial wilayah ya, atau perwilayahan. Interaksi spasial wilayah atau perwilayahan ini adalah bab di geografi yang kita pelajari di kelas 12 ya. Termasuk juga ini bisa kita kategorisasikan masuk ke dalam bahasan interaksi kota dan desa ya, yang juga kita pelajari di kelas 12. Ini tipe soal yang agak analisis ya, pemahaman dan logika gitu kan, analisa. Ini juga pemahaman dan logika, walaupun sedikit banyak kita juga bisa mengetahui ini karena secara konseptual ada ya. Ini juga pemahaman kita soal konseptual geografi, terutama untuk di bab spasial dan juga desa dan kota. Sebenarnya pilihannya ini logika, tinggal kita analisis saja, tinggal kita masukkan bahwasanya ada satu kota ya, ada suatu pemukiman, kota kecil kita sebut, yang terdiri dari beberapa pemukiman, lalu kemudian dia berkembang menjadi kota besar. Kenapa kemudian bisa terjadi perkembangan seperti itu gitu? Kenapa kok tadinya suatu wilayah yang masih kecil, sebuah desa atau misalnya kita sebut, atau masih menjadi kota kecil berkembang menjadi kota besar atau padat? Dan nanti kita bisa juga sebut ini sebagai pusat pertumbuhan. Nah, dari sini kemudian nanti akan muncul berbagai macam teori yang tidak akan coba kita ulas di sini. Namun teori-teori ini jika kita perhatikan, jika kita ulas, maka secara analisa ya bisa kita kembalikan kepada adanya dua faktor utama. Adanya dua faktor utama yang membuat suatu wilayah mampu berkembang secara lebih pesat. Apa faktor utamanya? Itu kaitannya dengan manusia ya, kaitannya dengan manusia. Yang pertama adalah kualitas manusianya, kualitas sumber daya
manusia, di mana kualitas sumber daya manusia ini nanti bisa mengolah SDA, juga bisa mengolah fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah kota, sehingga semakin tinggi kualitas sumber daya manusianya, maka kemudian akan semakin berkembang kota tersebut, gitu kan. Ini terkait dengan kemampuan ya, kemampuan dalam mengakses sumber daya alam, lalu kemudian fasilitas yang disediakan dan seterusnya. Jadi tidak melulu soal sumber daya alamnya saja, tapi terutama faktor utamanya adalah soal manusianya, gitu kan. Nah, yang kedua, walaupun kualitas manusianya tinggi, ini juga adalah soal pergerakan, ya, soal pergerakan atau aktivitas manusia, ya, aktivitas manusia yang kemudian nanti akan memunculkan berbagai macam kegiatan yang nanti akan berakibat pada adanya mobilitas sosial, pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Nah, maka kata kuncinya di situ. Dari semua teori pertumbuhan ini nanti sekali lagi ya secara konseptual jika kita analisis akan kembali pada faktor manusia, ya, perkembangan perubahan sebuah wilayah yang tadinya kecil lalu kemudian menjadi besar lalu kemudian berkembang menjadi pusat pertumbuhan, itu lebih didasari pada faktor manusia. Walaupun faktor alam juga bermain, namun kemudian ya penyebab utama mampu berkembang karena kota-kota atau wilayah-wilayah ini diisi oleh manusia, sehingga kualitas SDM sangat menentukan dan terutama pergerakan atau aktivitas manusia juga sangat menentukan. Maka kemudian ya dengan dua faktor ini kita kembalikan ke pilihan jawaban, maka yang paling mungkin adalah adanya interaksi, ya, di soal ini adalah interaksi dengan kota atau wilayah sekitarnya, gitu kan, menjadi semakin ramai, ya. Ada teori yang kemudian menyebabkan interaksi antar wilayah akan menyebabkan perluasan wilayah, gitu kan. Maka soal ini bisa kita jawab jawabannya lebih dekat ke D, ya, ketimbang kalau kita lihat yang lain lebih karena arah fisik, ya, lebih arahnya arah fisik, ya, untuk fasilitas dan juga secara alamiah saja, gitu kan. Jadi lebih banyak ke interaksi dengan wilayah sekitarnya. Soal ini kita jawab sekali lagi D.